Pemuda bodoh mengeluarkan semua harta yang dimilikinya, membeli semua proyek jamur di desa, dan menawarkan harga 1 yuan lebih tinggi dari tambang sebelah. Mempekerjakan penduduk desa untuk membantunya menanam jamur. Tujuan pemuda itu melakukan semua ini hanyalah untuk menyelamatkan penduduk desa. Karena dia ingat dengan jelas, di kehidupan sebelumnya, pemilik tambang mengurangi biaya investasi. Mengurangi investasi dalam langkah-langkah keamanan telah menyebabkan kecelakaan besar yang menewaskan 55 orang. Namun, tidak ada satupun yang percaya pada kata-kata pemuda itu. Bahkan menuduh pemuda itu menghalangi mereka untuk menjadi kaya. Namun, pada hari berikutnya, tambang batubara benar-benar mengalami runtuh. Ini tidak baik. Apa yang terjadi? Lah tambangnya runtuh. Cendong benar-benar mengejutkan kami. Kau ini Cendong. Kau yang membunuh mereka semua. Kau diam untukku. Orang yang menerima uang dari Li Shichang adalah kau. Orang yang mempromosikan keselamatan tambang adalah kau. Yang menggoda mereka untuk turun ke tambang juga kau. Jadi kau yang membunuh mereka. Kau tunggu saja. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Ini manusia. Masih berkelahi di sini. Mengirim apa? Bukannya sudah turun ke sumur? Apakah kau manusia atau hantu? Aku tidak bisa memakai baju penambang. Nanti terlambat masuk ke tambang. Lalu yang lain bagaimana? Buku sudah hilang. Orang-orang juga sudah tidak ada. Suamiku, ayah. Tuan Si, saya akan membawa barang ini dulu. Wei, maafkan saya. Saya tidak bisa menjamu Anda lagi. Tunggu sampai Anda selesai. Mari kita bicarakan baik-baik tentang harta ini. Sepakat, kamu. Berhenti. Kamu tahu betul cara menghiburnya. Kenapa kamu masih menghalangiku? Apakah aku yang menghalangi? Mereka sendiri yang ingin mati. Kamu hanya tidak ingin mati karena cinta. Saya tidak ingin mati karena cinta. Feng Shen, ucapanmu itu tidak benar. Kamu membela dia. Cendong mana mungkin melihat orang mati tanpa menolong. Dia bersumpah bahwa tambang ini akan runtuh. Apa itu tidak mencurigakan? Semua orang, saya ingin bertanya. Siapa yang seharusnya tahu tambang itu akan runtuh? Apa maksudnya? Jangan pura-pura. Apa motifmu sebenarnya? Desa kami telah melakukan kesalahan apa? Kalian ingin membunuhnya? Jangan bicara omong kosong. Kau panik karena kau sudah ketahuan. Warga desa ini, bencana tambang ini bukan kecelakaan, tetapi pembunuhan. Pembunuh yang menghancurkan tambang dan membunuh warga desa adalah Cendong. Mari kita pikirkan, siapa lagi selain pembunuh yang akan tahu tambang akan runtuh? Betul. Kamu selalu bilang ada yang akan terjadi. Kamu pasti sudah tahu sebelumnya. Pasti ini ulahmu. Cendong, kenapa kamu meledakkan tambang? Katakan, ya katakan. Cepat katakan kenapa. Semua tenang. Tenang apanya sih? Yang mati adalah suamiku, bukan suamimu. Jika Cendong benar-benar ingin meledakkan tambang, mengapa dia menghalangi semua orang? Jangan berbicara untuknya. Perempuan bau, bersihkan mulutmu. Saya mengerti perasaan semua orang, tapi segala sesuatunya harus ada alasan. Halo semua, pikirkan dengan baik. Cendong tidak punya alasan untuk meledakkan tambang. Cendong adalah orang yang sangat mementingkan muka. Dia menganggap dirinya lebih tinggi hanya karena dia seorang mahasiswa. Dia adalah anak yang terpilih. Sama sekali tidak menganggap nyawa orang lain. Zhao Ming, jangan menambah api di atas api. Pikirkan baik-baik. Chen DNG, mengapa harus mengacau pada upacara sambutan Pak Li? Tentu saja karena dia tidak bisa melihat Pak Li sukses. Benar, dia juga tidak bisa melihat warga desa mendapatkan uang. Chen DNG adalah orang yang tamak akan kekayaan dan pujian, dengan rasa cemburu yang sangat kuat. Jadi dia benci. Pertambangan itu meledak. Generasi, kau masih manusia? Cendong. Sial. Aku akan membunuhmu hari ini. Apa yang kau lakukan? Kau melindungi pembunuh, aku melindungi pahlawanku. Berikan tempat, latihan ulang. Cukup kalian semua lakukan apa? Gong Lin Gong Cendong. Dia membunuh suami saya. Saya ingin dia membayar darah dengan darah. Untuk membayar darah dengan darah. Membayar darah dengan darah. Membayar darah dengan darah. Saya hanya tanya kalian satu hal. Apakah kalian menerima uang dari Cendong? Untuk membawa formulir sertifikat kematian itu kepadaku? Menerima uang? Ya, menerima. Jika dia ingin meledakkan kalian. Mengapa dia masih membayar kalian? Dan tidak membiarkan kalian turun ke tambang? Mengapa?
Dia menghabiskan semua tabungannya untuk membayar kalian. Liu RG. Tidak disangka kamu juga seorang kaki tangan. Apa yang kamu katakan? Kaki tangan yang berbicara? Ya jelas dia kaki tangan. Walaupun pinggangmu sebesar itu. Membalikan fakta. Mengaduk-aduk isu. Hei, Liu Agong ini adalah ayah angkat Cendong. Mereka adalah sekutu. Liu Agong, kau mengandalkan usia. Aku bisa mengerti ingin melindungi putra kesayanganmu. Tapi bagaimana kau akan menjelaskan kepada para penduduk desa yang sudah meninggal? Kau hanya membantu Cendong. Itu sama dengan menjadi sekutu. Agong, aku hanya memberimu 3 detik untuk memilih. Kakek Liu, apakah kamu masih ingin melindunginya? Dia adalah penyelamat kalian. Kami adalah penduduk desa Kasui. Apakah kami sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih? Sial. Cendong menyelamatkan orang hanya untuk menutupi kesalahannya sendiri. Dia menyelamatkan orang hanya untuk meminta dukungan dari kita. Membersihkan tuduhan. Kalian semua jangan lupa tentang Cendong. Dia telah mengutuk kalian semua. Kalian semua harus mati. Apa salah Cendong? Semua orang hanya ingin menjaga tata kelola yang baik. Mengungkap bahwa kamu menjual obat palsu. Kamu ingin kita semua mati. Dan ada Tante Song. Seorang janda sangat menyedihkan. Tapi kamu, Cendong, bilang apa pada Tante Song? Dia bahkan bilang aku pantas mati. Sekarang kamu masih bisa bilang apa? Aku hanya ingin bilang. Kata-kata baik tidak ada gunanya. Setan yang menyebalkan. Kamu bilang apa? Kalian hanyalah sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih. Serigala yang hanya mementingkan keuntungan. Tidak perlu berterima kasih. Jangan sekali-kali meniru kelompok serigala ini, ayah. Kamu telah menyelamatkan mereka. Mereka malah akan menggigitmu kembali. Cendong, jangan buat semua orang marah lagi. Jangan terima kasih. Nanti jauhi saja orang-orang itu. Kalau tidak, nanti kalian akan terkena petir juga, dan mereka akan membawa kalian bersama-sama. Aku harus membunuhmu, bukan untuk menenangkan rakyat. Warga desa, jangan terlalu emosional. Jika terjadi kecelakaan kriminal, kalian semua tidak bisa lepas dari hubungan ini. Hukum tidak menghukum banyak orang. Keadilan ada di hati manusia. Apakah kalian tidak ingin membalas dendam untuk Tian Xiu? Biarkan aku melindunginya. Lepaskan aku. Kalian sekalian ini dulu menerima uang dari kepala desa. Mencemarkan nama baik Dongzi menjual obat palsu. Sekarang mau membunuh penyelamatmu lagi? Cendong memberi kamu manfaat apa? Kamu begitu melindunginya. Aku bukan kalian. Aku tidak mengenal uang. Aku hanya mengenal hati nuraniku. Orang Wang Dali ini. Jangan rusak rencanaku ya. Jika kecelakaan tambang ini memang disengaja, kita juga harus menunggu hasil penyelidikan kecelakaan keluar. Bukankah begitu? Iya, Dongzi itu orang baik. Dia bilang padaku siang ini jam 12 tambang akan runtuh. Kalau bukan karena dia, ya, aku pasti juga akan dikubur di dalamnya. Dia bahkan tahu waktu tepat terjadinya kecelakaan tambang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Bukti yang kuat dari Cendong. Apalagi yang ingin kamu katakan? Dongzi tidak mungkin membunuh orang. Aku percaya padanya. Keldai, kamu bodoh sekali. Selain pelaku, siapa lagi yang tahu waktu ledakan yang tepat? Wang Dali, cepat minggir. Kecuali aku mati. Selain itu, hari ini tidak ada yang bisa mendekati Dongzi. Bos, ini adalah daftar korban. Zhao Jiangang, Wang Weimin, San Fupeng, Gu Haikuan, Liu Mingshan. Wang Han, ini semua adalah orang-orang yang dikenal dan bernama. Mereka adalah suami kalian. Suami, ayah, anak, saudara, paman. Mereka jujur, baik hati, dan sederhana. Mereka hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Apa salah mereka? Sekarang mereka semua dibunuh oleh Cendong, bajingan itu. Wang Sanli. Apakah kamu masih membela iblis pembunuh ini? Bagaimana kamu bisa menghadapi para kerabat yang telah tiada? Zhao Ming, cepat berhenti bicara. Kalian semua adalah pria dari desa Gusui. Jika kalian tidak bisa membalas dendam untuk keluarga sendiri, apa artinya kalian masih punya keberanian? Bunuh dia untuk membalas dendam suamiku. Baik, nak, hari ini ayah akan membela hakmu. Biarkan dia mati, lindungi istri Huisin. Papa, papa, papa. Ayahku kabur. Jangan pukul ayahku. Papa jangan pukul papa, papa. 17 April, warga desa melapor ke polisi. Cendong dipukul mati. Betapa indahnya berita baru dari desa ini. Dengar, aku menunggu selama 18 tahun. Sukian akhirnya menjadi milikku. Apa yang kau lakukan? Paman polisi. Mereka mengganggu ayahku. Bantulah. Yang dipukuli adalah kita.
Kenapa mereka menangkap kita? Hentikan omong kosong. Dongzi, Dongzi, polisi, Pak. Ayahku adalah orang baik. Jangan tangkap dia. Lepaskan ayahku. Ayah. Anak. Kenapa kamu baru datang? Kalian melakukan apa? Chen Zhong sialan itu telah meledakkan tambang. Semua orang ingin membunuhnya untuk membalas dendam. Ada bukti? Klik di bawah untuk menonton seluruhnya. Tidak berharap kamu kaya. Aku hanya berharap kita bisa bersama. Tidak bisakah kita hidup dengan tenang? Istriku, Siong Tong si perjudian sudah mati. Jutawan Siong Tong baru saja lahir. Aku janji, aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jutawan ya. Apa kamu belum bangun? Masih bermimpi di siang bolong? Kepala desa, kamu lihat Cendong sekarang mirip hewan apa? 3 kata. Anjing terlantar hahaha. Cukup, masih belum mengerti? Mereka semua sedang menonton leluconmu. Sayang, percayalah padaku sekali lagi. Kali ini pasti akan berbalik. Aku belum pernah seperti hari ini. Begitu berharap kau menang sekali. Cendong, apakah kau masih ingat janji kita sebelumnya? Jika setelah 7 hari kau tidak bisa mengembalikan semua uang itu, kita akan bercerai. Istriku, uangnya aku yang akan bayar. Huan-Huan, saya bawa pergi. Sayang, kamu tidak bisa meninggalkanku. Ikuti Qin Long. Saya memang. Siapa kamu? Ini adalah kolektor terkenal, Tuan Wei Lisian. Tuan Wei. Mengapa Anda datang ke sini? Wei yang tua sudah menerimanya, kan? Setelah menerima barang ini, kamu masih punya berapa? Saya sudah mengambil semua dari desa. Kalau kamu mau, datanglah dengan uang tunai dalam 7 hari. Saya datang untuk membeli kayu ek yang kalian gunakan untuk menanam jamur. Ah, itu hanya kayu-kayu jelek. Apakah itu ada di sini? Haha, saya bilang Wei Lao ya. Kamu jauh-jauh datang ke sini. Hanya untuk membeli barang-barang ini. Apa? Barang-barang ini banyak di belakang gunung. Kayu ini sudah busuk. Hanya bisa ditanami jamur saja. Anjing lapuk ini telah menimpa dirinya sendiri dengan batu. Benda rusak itu. Kepala desa. Saya tidak pernah mengatakan bahwa potongan kayu busuk ini bernilai tinggi. Yang bernilai tinggi adalah gulungan bambu di dalam kayu ini. Slip bambu ini mencatat versi Bao Puzi yang rusak. Saya mencarinya selama puluhan tahun. Akhirnya ditemukan. Lauli memberikan uang. Begitu banyak. Kepala desa. Ada masalah besar. Apa yang terjadi? Tambang runtuh. Apa yang dikatakan Cendong menjadi kenyataan. Bagus sekali, Cendong. Semua ini karena kamu yang menyelamatkan mereka. Kamu diam saja. Orang yang menerima keuntungan dari Li Shicheng adalah kamu. Orang yang mempromosikan keselamatan tambang adalah kamu. Yang menggoda mereka untuk turun ke tambang juga kamu. Jadi yang membunuh mereka adalah kamu. Kamu tunggu saja. Aku akan melawanmu. Aku akan melawanmu. Ini namanya bermain-main. Mengirim apa? Kau tidak turun ke tambang, ya? Kau manusia atau hantu? Aku tidak akan tertunda untuk turun ke tambang hanya karena tidak bisa memakai pakaian penambang. Bagaimana dengan yang lain? Tangan hilang, orang pun hilang. Ayah? Oh. Bapak. Tuan Shen, barang-barang ini akan saya bawa dulu. Wei, maafkan saya. Saya tidak bisa menjamu Anda lagi. Tunggu sampai Anda selesai. Kita bicarakan baik-baik tentang harta ini. Sepak terus. Berhenti. Kamu tahu dia dimanjakan. Mengapa kamu tidak menghentikanku? Bukan berarti aku tidak mencoba. Mereka sendiri yang mencari mati. Kamu hanya menyukaiku, bukan? Cintailah aku, bukan? Cintaiku? Kata-kata Bu Feng itu salah. Adikku membela dia. Bagaimana mungkin Rendong membiarkan seseorang mati? Dia bersumpah bahwa posisi tambang ini tidak diragukan, kan? Teman-teman, saya ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang mungkin sudah tahu sebelumnya bahwa tambang ini akan runtuh? Maksudmu apa? Jangan berpura-pura. Apa sebenarnya niatmu? Apa kesalahan yang dilakukan penduduk desa lagi? Kalian harus menghukumnya dengan tegas. Jangan bicara sembarangan. Terburu-buru, aku sudah menebak.
Warga sekalian, kecelakaan tambang ini sebenarnya bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah pembunuhan. Pelaku yang menciptakan kecelakaan tambang dan membunuh penduduk desa adalah Chen Dong. Cobalah pikirkan. Selain saudara, siapa yang bisa tahu lebih awal bahwa makanan ini akan panas? Ia juga selalu bilang akan ada masalah. Pasti kamu tahu lebih awal. Pasti ini ulahmu. Chen Dong, kenapa kamu meledakkan tambang? Katakanlah, katakan saja kamu katakan. Cepat katakan kenapa. Semua tenang. Tenang apanya sih? Katakan dia adalah pria saya, bukan pria kamu. Jika Chen Dong benar-benar ingin meledakkan tambang, mengapa dia menghalangi semua orang? Jangan berbicara untuknya. Perempuan bau, bersihkan mulutmu. Saya mengerti perasaan semua orang, tapi kita harus berbicara dengan akal sehat. Mari kita pikirkan baik-baik. Chen Dong tidak punya alasan untuk meledakkan tambang. Ah, ada. Chen Dong adalah orang yang sangat mementingkan wajah. Dia mengira karena dia seorang mahasiswa, dia lebih tinggi derajatnya. Dia ini anak emas. Sama sekali tidak menganggap nyawa orang lain penting. Xiao Ming, jangan semakin memperkeruh keadaan. Kita semua pikirkan. Chen Dong, mengapa harus mengacau di acara penyambutan Li Shu? Bukankah itu karena tidak bisa melihat Li Shu bersinar? Tidak salah dia iri melihat para petani desa menghasilkan uang. Chen Dong adalah orang yang tamak dan penuh dengan rasa iri. Dia sangat iri. Jadi dia membenci kesalahanmu. Pertambangan itu meledak. Bagaimana mungkin kamu masih manusia? Kamu, Chairman Chen, telah gagal. Hari ini aku akan membunuhmu. Kenapa kau membela pembunuh itu? Aku membela pahlawan penyelamatku. Beri jalan, kita akan mulai lagi. Cukup, apa yang kalian lakukan? Ling kakek Chen Dong. Dia telah membunuh suamiku. Aku akan membalas darahnya dengan darah. Hutang darah dibayar dengan darah. Hutang darah dibayar dengan darah. Hutang darah dibayar dengan darah. Saya hanya bertanya satu hal kepada kalian. Apakah kalian menerima uang dari Chen Dong? Bawa bukti kematian itu kemari. Apakah sudah diterima? Sudah diterima. Jika dia ingin meledakkan kalian, mengapa dia masih membayar kalian? Tidak membiarkan kalian turun ke tambang? Mengapa ini? Dia bahkan menghabiskan seluruh harta keluarganya untuk membayar kalian bekerja? Liu Erge, siapa sangka kau juga menjadi bantuan bagi mereka? Kamu bilang apa tentang menjadi bantuan? Tangan yang berbicara bukanlah benda yang membantu. Kamu ini anak kecil. Membalikkan fakta. Memutarbalikkan kebenaran. Liu Gong ini adalah godfather Chen Dong. Mereka berada di pihak yang sama. Liu Gong, kamu memanfaatkan usiamu. Aku mengerti jika kamu ingin melindungi putramu yang berharga. Tapi bagaimana kau bisa memberitahu para desa yang sudah meninggal itu? Kau hanya membantu Chen Dong dan kawan-kawannya. Ahong, aku hanya memberimu 3 detik untuk memilih. 3, 2, 1. Pak Liu, apakah kau masih ingin melindunginya? Dia adalah pahlawan penyelamat kita. Apakah warga desa kesengsaraan adalah orang-orang yang lupa akan budi? Jangan banyak omong. Chen Dong menyelamatkan orang hanya untuk menyembunyikan kesalahannya sendiri. Dia menyelamatkan orang hanya ingin orang lain membela dirinya. Untuk menghapus kecurigaan. Kalian semua jangan lupa. Chen Dong pernah mengutuk kalian semua. Kalian semua pasti akan mati. Chen Dong punya dendam yang besar ya. Semua orang hanya demi ketertiban umum. Mengawasi kamu menjual obat palsu. Apakah kamu ingin kami semua mati? Dan juga Bu Song. Seorang janda. Betapa malangnya dia. Tapi kamu, Chen Dong, apa yang kamu katakan kepada Bu Song? Dia bahkan bilang aku pantas mati. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Aku hanya ingin mengatakan. Kata baik tidak akan membujuk. Kaki yang sudah rusak. Kau bilang apa? Kalian semua adalah sekumpulan serigala putih yang melupakan kebaikan. Huisin A, nanti jangan pernah belajar dari papamu ini sekelompok serigala putih. Kamu menyelamatkan mereka. Tetapi mereka malah akan menggigit kembali. Chen Dong, jangan lagi memprovokasi semua orang. Ruking, nanti jauhi kelompok orang ini. Kalau tidak, nanti saat kena petir, mereka akan membawa masalah kepada kalian. Aku harus membunuhmu. Tidak membunuhmu akan sulit untuk meredakan kemarahan rakyat. Warga desa, jangan terlalu emosional. Jika terjadi kecelakaan kriminal, tidak seorang pun dari kalian yang bisa lepas darinya. Hukum tidak menyalahkan banyak orang. Keadilan ada di hati manusia. Bukankah kalian ingin membalas dendam atas nama Tian Xiu? Kamu malah melindunginya. Lepaskan saya, kalian ini.
Dulu menerima uang dari kepala desa. Menuduh Dongzi menjual obat palsu. Sekarang mau membunuh penyelamatmu? Apa keuntungan yang diberikan Cendong padamu? Kau begitu melindunginya. Kalau bukan karena kalian, saya tidak mengenali uang. Saya hanya mengenali hati nurani saya sendiri. Jangan biarkan Wang Dali merusak urusan baik saya. Jika kecelakaan pertambangan ini benar-benar disebabkan manusia, kita juga harus menunggu hasil investigasi kecelakaan keluar. Tidak begitu? Iya, Dongzi adalah orang baik. Dia memberitahu saya bahwa siang ini jam 12 tambang akan runtuh. Kalau bukan karena dia, aku juga pasti akan dikubur di dalamnya. Dia bahkan tahu waktu kejadian kecelakaan tambang secara spesifik. Kalau bukan dia, siapa lagi? Cendong memiliki bukti yang sangat kuat. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Dongzi tidak mungkin membunuh orang. Aku percaya padanya. Lau Elfei, kamu bodoh ya? Selain pembunuh, siapa lagi yang tahu waktu ledakan yang tepat? Wang Dali, cepat minggir. Kecuali aku mati. Kalau tidak, hari ini tidak ada yang boleh mendekati Dongzi. Bos, ini daftar korban. Zhao Jianggang, Wang Weimin, San Fupeng, Gu Haikuan, Liu Mingshan. Wang Han, ini semua adalah orang-orang yang dikenal dan bernama. Mereka adalah suami kalian. Suami, ayah, anak, saudara, paman. Mereka orang yang jujur, baik dan tulus. Mereka hanya ingin mendapatkan sedikit uang lebih. Apa salah mereka? Sekarang mereka semua dibunuh oleh Cendong yang brengsek ini. Wang Sanli. Kamu masih membela iblis pembunuh ini. Bagaimana kamu bisa menghadapi saudara-saudara yang telah meninggal? Zhao Ming, cepat berhenti bicara. Kalian semua adalah pria dari desa Gusui. Jika kalian tidak bisa membalas dendam untuk keluarga sendiri, lalu apa artinya keberanian kalian? Bunuh dia untuk membalas dendam suamiku. Anakku, hari ini ayah akan membela keadilanmu. Sial, jaga baik-baik istri Huisin. Ah, ayah. Ayah pergi. Jangan pukul saya, ayah. Jangan pukul saya, ayah. 17 April, warga melaporkan. Cendong dipukul hingga mati. Betapa indahnya berita pedesaan ini. Aku menunggu selama 18 tahun. Song Qian, akhirnya kamu milikku. Sedang apa kamu? Polisi itu mengganggu ayahku. Ayo kita pergi. Kami yang dipukuli. Kenapa kami yang ditangkap? Bawa pergi omong kosong. Lepaskan. Polisi, Om. Ayahku adalah orang baik. Jangan tangkap dia, lepaskan. Buka ayahku. Anakku, kenapa kamu baru datang? Kita ngapain? Chen Zong bajingan itu meledakkan tambang. Kita semua harus membunuhnya untuk membalas dendam. Ada bukti tidak? Apalagi yang dibutuhkan sebagai bukti, jika bukan dia? Topi kebesaran ayahmu tidak akan selamat. Tenang saja, serahkan pada saya, paman polisi. Mengaku saja. Saya terburu-buru mengaku bersalah. Saya punya dosa apa? Yang menerima suap itu ayahmu. Yang memproduksi tidak sesuai adalah Paman Li. Saya punya dosa apa? Cendong, kamu harus gagal sampai sejauh mana? Sampai-sampai banyak orang ingin kamu mati. Kamu mati sama saja dengan mati seekor anjing di jalan. Tidak ada yang peduli. Aku peduli baiklah. Wei Lao ingin melindungi Cendong. Wei Lao ingin melindungi seorang pembunuh. Jika dunia ini selalu membuat orang baik merasa dingin, maka iblis akan merajalela. Mereka tidak percaya padamu, aku percaya padamu. Wei Lao. Terima kasih, Lao Wei. Saya menjamin reputasi saya untuk Anda. Jangan sampai saya salah mempercayai orang. Silakan tenang, kali ini saya pasti akan menemukan pembunuhnya. Anda hanya punya 1 bulan waktu. Apakah Anda sudah memiliki objek curiga? Tambang Zhao Ming mengalami masalah. Li Shu bertanggung jawab sebagai orang pertama. Dia telah ditangkap, maka Zhao Ming bisa secara alami menjadi pemimpin. Dan aku akan menjadi tersangka. Su Qing mungkin akan meninggalkanku. Apakah kamu punya bukti? Aku belum punya sekarang. Tapi aku percaya, segala sesuatu yang dilakukan pasti akan meninggalkan jejak. Aku siap pergi ke lokasi untuk melihat. Sayang. Aku dan Huan Xin datang menjemputmu pulang. Maafkan aku. Kali ini aku membuatmu dan Huan Xin merasa tersingkir lagi. Sebelumnya aku salah paham padamu. Apakah kamu percaya aku bukan pembunuh? Tentu saja kali ini kamu benar-benar akan menepati janji.
Kamu yang menyelamatkan mereka. Cendong, ayo kita pulang dan hidup dengan baik. Sayang. Ayah akhir-akhir ini jadi gampang menangis. Ayo pulang. Pulang. Tanya-tanya sedikit. Ada apa? Di rumahmu ada seorang adik laki-laki, kan? Jika ledakan terjadi di sini, pelaku harus bisa melarikan diri dengan aman. Setidaknya memerlukan kabel peledak 10 meter. Bom berdetak yang dia pasang. Hahaha. Pergi semua? Semuanya pergi. Aku merindukan istrimu. Kamu kemana? Ayah, cepat datang dan lihat. Haha, sudah datang. Jadi, bagaimana kamu bertahan selama bertahun-tahun ini? Sayang, tinggal 3 hari lagi hari ulang tahunmu. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah ulang tahun? Aku ingin kamu dan ibu pergi foto prewedding. Di kota baru saja dibuka studio foto pengantin. Ibu sudah berdiri di depan gaun pengantin itu lama sekali. Dia pasti juga ingin berfoto dengan ayah, tapi aku tidak. Baiklah, aku setuju. Sungguh, sungguh. Aduh, tidak perlu. Aku seorang wanita desa. Aduh, sayang. Aku hanya ingin melihatmu mengenakan gaun pengantin yang terindah. Lalu kita berfoto bersama dengan indah. Bagus. Apa yang tertulis di sini? Pergi mati, pembunuh. Dong Zifang. Saya sudah memperbaikinya. Ahaha, terima kasih ya. Saudara, kenapa kamu masih sungkan dengan saya? Kamu ngapain? Mengamati bubuk mesiu ini sepanjang pagi. Ini adalah sisa bubuk mesiu yang saya temukan di lokasi ledakan. Saya menemukan sesuatu di dalamnya. Apa yang ditemukan? Ini benda ini. Disebut garam logam. Hanya ada di kembang api dan petasan. Jadi, saya menyimpulkan. Bom itu dibuat dari kembang api. Pelaku pasti membeli banyak kembang api sebelum peristiwa tersebut. Oh, mau kemana? Oh, mau ke toko kembang api di kota. Sekarang juga? Istri, jangan khawatir. Jam 5 sore kita foto prewedding, kan? Oke, yakinlah, aku pasti kembali tepat waktu. Aku menunggumu pulang. Baik. Ada orang yang kurus. Dia membeli 7-8 kotak, tapi dia tidak membawa cukup uang. Dia meminjam uang dan meninggalkan alamat. Apakah ini baik-baik saja? Uangnya itu, aku yang membayarnya. Bisakah kamu menunjukkan alamat yang dia tinggalkan untukku? Pertama dia. Istri, kamu bawa anakmu dulu ke studio foto di kota itu, tunggu aku. Aku sekarang datang mencarimu. Iya. Sayang. Takkan pernah berubah. Mama sangat cantik ya. Langit sudah gelap. Mau foto tidak? Mama dan papa pasti akan datang, ya. Akhirnya kamu bangun. Sekarang jam berapa? Sudah jam 8. Kamu mau ngapain? Luka di kepalamu belum sembuh. Sekarang belum bisa pulang. Perawat, aku mohon padamu. Aku janji pada istriku hari ini mau foto pernikahan. Dia masih menunggu. Saya tidak bisa. Saya harus bertanggung jawab atas hidupmu. Saya akan memakai yang ini. Karena suamimu tidak datang. Maka lepaskan pakaianmu. Oh. Ruang pas penuh dan disiarkan di sini. Kalian, jangan menyelamatkan ibuku. Bahkan tidak ada pria. Masih ingin belajar dari kami yang tinggal di kota untuk foto pernikahan. Kalian mau apa? Biarkan aku pergi, ya? Kok kamu keras kepala banget sih? Kembali dan jelaskan pada istri dan anakmu. Cukup minta maaf saja. Tidak bisa. Aku sudah mengecewakan mereka terlalu banyak kali. Kali ini, meskipun mati,
Aku harus pergi. Kalian apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Selamatkan ibuku. Lepaskan? Jangan sentuh aku. Lepaskan. Kenapa kamu menipuku? Mama? Papa? Paman tidak ingin kita lagi. Su King. Tante Song, kalian mau kemana larut malam begini? Tante Song, apa kamu melihat Cendong? Cendong? Dia sedang berjudi di kota. Tidak mungkin, Papa bilang dia tidak akan berjudi lagi. Dia seorang penjudi. Apa bisa percaya pada kata-kata penjudi? Hua 11. Su King. Istri Hua 11 sudah tua. Dongge, kamu sudah bangun. Aku mencarimu semalam. Datang. Aku menemukanmu pingsan di halaman. Aku pergi mencari Su King dan Huan Xin. Jangan khawatir ya. Mereka diambil oleh Zhao Wen semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pergi ke kota untuk mencari petunjuk, tapi aku diserang. Dan dibawa ke rumah sakit oleh orang baik. Apa kamu tidak berjalan kembali? Tidak, sayang. Rumahku dihancurkan oleh siapa? Bukankah itu orang-orang yang kau selamatkan? Aku menemukan orang yang membeli kembang api itu. Aku rasa aku bisa mengikuti jejaknya. Menangkap Zhao Min. Itu Zhao Hong yang melakukannya. Saya memiliki peluang 80%. Hanya tinggal satu langkah lagi. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku pergi menjemput Huan Xin. Huan Xin sebentar lagi akan pulang sekolah. Dia tidak aman jika berada bersama Zhao Ming sekarang. Ayahmu adalah pembunuh. Ayahmu adalah pembunuh. Tidak, ayahku bukan pembunuh. Ayahku difitnah. Ibu bilang, dia menyelamatkan semuanya. Dia pahlawan besar. Ayah adalah beruang besar, bukan pahlawan besar. Ayahmu adalah pembunuh. Siapa yang berani mengganggu anak saya? Dia bilang ayah saya adalah pembunuh. Dia juga bilang saya adalah hasil dari hubungan bebas yang dibawa oleh pembunuh. Apakah apa yang dikatakan anak saya itu salah? Ayahmu adalah pembunuh. Apa kamu bisa menjadi sesuatu yang baik? Ayahku adalah pembunuh. Kamu percaya tidak kalau aku akan memukulmu? Bilang ke gurumu bahwa kamu dikeluarkan. Bukan anak yang nakal. Aku mau bunga kecil dari guru. HMPH. Bunga kecil? Kan? Bunga kecil. Aku kasih kamu bunga kecil. Bunga kecil? Ganti aku bunga kecil. Ganti aku bunga kecil. Aku suruh kamu ganti bunga kecil, kamu ya? Anakku yang baik, aku benar-benar akan membunuhmu. Kamu pembunuh. Kamu tidak perlu. HMPH, kakak, senyumlah dengan bahagia. Kakak. Paman datang menjemputmu. Apakah kau yang melakukannya? Kemarin malam Su King menunggumu untuk mengambil foto prewedding. Tapi kau, brengsek itu, malah bermain kartu di kota. Kau bilang apa? Perawatnya melihat dan memberitahu kau. Kau berbohong. Jika banyak yang berbohong, itu akan menjadi kenyataan. Sertifikat medismu adalah milik temanku. Kepala desa hanya menerima uang untuk bekerja. Tak kusangka kau menjadi orang yang tidak berguna. Su King tetap tidak meninggalkanmu. Tapi semalam aku berhasil. Dia yang putus asa mencariku. Jadi kami berdua pun tidur. Bangsat, aku akan membunuhmu. Cendong, berhenti. Mundur. Jangan sentuh aku. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Istriku. Bagaimana kamu bisa pergi dengan sukacita bertemu Xiaoming? Kamu tahu Cendong. Kemarin Susin dan Huan Xin menemui saya. Hanya untuk menginap semalam. Kami benar-benar tidak tidur bersama. Apa?
Cheng Dong mencurigai kamu selingkuh. Aku menjelaskan untukmu. Dia sialan itu memang brengsek. Kau bohong? Jelas-jelas itu kau yang bilang. Ketika seluruh desa meragukanmu, Cheng Dong, aku percaya padamu. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Itu bukan maksudku. Katakan bahwa kau akan berhenti berjudi. Kamu bilang berkali-kali. Aku percaya berkali-kali. Kamu bilang mau foto prewedding denganku. Aku seperti orang bodoh menunggumu selama 3 jam. Kemarin aku dipukul orang. Aku terus-menerus di rumah sakit. Kamu lihat perban ini. Aku benar-benar dipukul. Sayang, tingkat kebohonganmu sekarang benar-benar semakin buruk. Apa yang kamu katakan ini? Apa kamu sendiri percaya? Orang lain tidak percaya padaku. Kamu harus mempercayai aku. Zimo, kami berdua sudah tidak punya jalan keluar. Zhao Ming yang menampung kami. Sekarang kamu malah meragukan aku berselingkuh. Sayang, aku tidak meragukanmu. Aku hanya khawatir kamu adalah Zhao Ming. Zhao Ming kemungkinan besar adalah seorang pembunuh. Cukup, Cheng Dong. Ini benar-benar yang terakhir. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Kita bercerai saja. Aku akan memberikan surat perceraian besok. Ayo kita pergi. Melihat hatimu tidak lagi hangat seperti dulu. Dari mana kita mulai? Dari mana kita kehilangan? Kau sudah kalah. Dongge, Dongge. Ada seorang yang kurus. Membeli 7 atau 8 kotak. Tapi dia tidak membawa cukup uang. Dia menagih hutang dan masih menyisakan 1 miliar. Lauli membantu saya dengan sesuatu. Bukan berarti kalian bisa melakukan apa saja. Kau seorang pria dewasa yang membuli seorang gadis kecil. Apakah kau masih manusia? Siapa yang mengirim kalian? Saudara, aku salah. Kakak, kamu yang penakut ini berani membunuh? Bagaimana mungkin aku membunuh? Lalu kenapa beli banyak kembang api? Aku suka kembang api. Aku bisa main sendiri, kan? Emma-san, kamu kasih kembang api ke siapa? Kamu siapa sih? Kenapa harus kasih tahu kamu? Tidak peduli tentang puluhan nyawa itu. Bahkan jika dia berpikir untuk meledakkan kepala saya hanya membeli beberapa kembang api. Apa salah saya? Kalau berani, kamu laporkan saja ke polisi. Jika ketua desa tahu bahwa Anda telah tidur dengan istrinya selama 3 tahun, dia mungkin tidak lagi berpikir bahwa Anda hanya datang untuk bersenang-senang. Bagaimana Anda tahu? Sekarang katakan padaku bahwa kamu masih punya kesempatan. Kalau jatuh ke tangannya, apakah kamu merasa masih bisa hidup? Cepat katakan aku. Aku bilang. Zhao Ming, terima kasih atas perhatianmu selama 2 hari ini. Aku dan Huan Xin besok akan pergi. Aku sudah meminta seseorang di kota untuk mencarikan pekerjaan. Sukiang, apakah kamu masih ingat? Kita selalu bermain rumah-rumahan waktu kecil. Aku jadi ayah, kamu jadi ibu. Sekarang kamu sudah bercerai dengan Cheng Gong. Jadi kita. Apakah kamu masih tidak bisa melupakan dia? Aku jadi bingung. Apa sih yang bagus dari bajingan itu? Kau, berikan aku 1 kesempatan. Aku akan memberikan segalanya untukmu. Boleh kan? Zhao Min. Kau masih ingat? Dulu aku sering sakit. Dokter bilang aku tidak akan hidup sampai 18 tahun. Cheng Dong belajar menjadi dokter demi aku. Dia menjadi seperti sekarang ini. Aku juga memiliki tanggung jawab, meskipun segalanya berakhir seperti ini. Tapi aku tetap mencintainya. Dia orang yang baik. Jangan buang waktumu di sini. Ternyata, orang yang hidup dalam ilusi selalu aku. Apapun itu, hatimu selamanya adalah milik Cheng Dong. Tapi dirimu bisa menjadi milikku. Saudaraku, ini bahan peledak yang kau inginkan. Bagus sekali. Sekarang rantai bukti kita akhirnya lengkap. Ini apa? Ini adalah timer dari lokasi ledakan. Setara dengan sumbu. Digunakan untuk meledakkan bom. Ini juga saya gunakan untuk menyalakan lampu. Sumbunya longgar. Lihat ini. Zhao Ming akan menikahi Su Qingzi. 3 hari lagi. Akan mengadakan pesta pernikahan di kota. Terima kasih banyak kepada semua yang datang ke pernikahan saya, Zhao Ming. Hari ini saya akhirnya menikahi wanita yang saya cintai. Nanti saya akan meminta pelayan untuk menyajikan 20 hidangan di setiap meja. Selain itu, akan ditambahkan 1 botol Maotai. Baiklah. Saudara-saudara dan teman-teman, di sini saya mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin baru.
Saat bahagia telah tiba. Minta mereka cium, boleh? Cium, cium. Cium, 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 cium. Cium, lepaskan istri saya. Cendong. Istri. Aku datang menjemputmu pulang. Ayah. Dan, sebenarnya, ibumu menyelamatkanmu. Kepala desa ingin memakan sesuatu untuk menyelamatkan si betina macan gunungnya. Tapi dia tidak bersalah. Bagaimana jika semua warga desa menuduh dia bersalah? Mereka bisa menghukumnya tanpa bukti fisik. Seperti yang terakhir kali. Aku memohon padamu, tolong selamatkan dia. Asalkan kamu mau menyelamatkannya. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Nikah denganku, maka aku akan menyelamatkannya. Mari kita bermain seumur hidup. Bermain rumah-rumahan. Kau juga membantuku. Juga membantuku. Anak laki-laki. Ayah tahu. Ayah akan membantumu memperbaiki bunga merah kecil itu. Mulai sekarang, ayah yang akan melindungimu. Dan bunga merah kecil ini, baik? Baiklah, pergi dulu ke ibu. Chen Song, kamu pembunuh. Makan juga, minum juga, kan? Turun, minum pelan-pelan. Saya ingat saya telah mengobati penyakitmu selama 3 tahun. Totalnya adalah 3.821 yuan. Bayarlah. 3.821. Harga ini sangat wajar. Semua dokter hewan menagih dengan harga ini. Karena saya menyembuhkan bukan manusia. Tapi binatang. Apa? Song Meijuan demi uang itu. Kau telah membunuh begitu banyak orang dalam bencana tambang. Bukankah kau binatang? Kau bilang apa? Sebelumnya kau belum pernah turun ke tambang. Bukankah karena kau tidak tahu cara memakai pakaian pelaku tambang? Atau mungkin kau sudah tahu tentang bencana tambang itu sejak awal? Semua orang, kalian biarkan Cendong berbicara sesukanya saja. Dia itu seorang pembunuh. Apa yang dia katakan tidak bisa dipercaya. Kau, pembunuh, berani datang kemari. Percaya atau tidak, aku bisa mengirimmu menemui Yama sekarang juga. Orang yang melempar batu ke jendela rumah kami hari itu adalah kau, kan? Aku ingat tulisanmu. Aku ingin membalas dendam untuk ayahku. Cendong, apa kamu berani mengacau? Tangkap pembunuh ini untukku. Siapapun yang membantu Songshan, dia adalah kaki tangannya. Kalian bukan ingin membalas dendam untuk keluarga kalian? Dengarkan aku menyelesaikan kata-kataku. Dia hanya seorang penipu. Cepatlah mengusirnya. Cendong, kamu sudah kalah. Apakah ada gunanya terus-terusan seperti ini? Biar diam. Cendong, jika kamu datang untuk memberkati kita, tinggallah. Jika tidak, tolong pergilah. Istriku. Kamu tidak perlu takut padanya. Kamu juga tidak perlu menikahinya. Orang yang aku cintai adalah Zhao Ming. Bukan kamu, cepat pergi saja. Tidak perlu berpura-pura lagi, sayang. Tadi sudah diberitahu padaku. Kamu menikah dengan Zhao Ming demi menyelamatkanku. Aku tidak berharap kamu mempercayaiku. Aku hanya berharap kamu bisa menunggu saat kebenaran terungkap. Kau ngapain bengong? Cepat usir dia keluar. Kalian semua sudah lupakan. Dia mengutuk kalian dengan cara apa? Coba bilang siapa yang seharusnya mati. Fang Ming masih menggunakan cara yang sama. Sekarang cabut wajah asli si kurus itu darinya. Sayang, jangan-jangan. Kamu berani mainkan aku. Benar, ini adalah bukti pembunuhan. Kembang api. Benar, itu kembang api. Di dalamnya ada garam logam. Setelah terbakar, ini akan memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda. Pak Cendong, sebenarnya Anda ingin mengatakan apa? Apakah Anda datang untuk memberi kami pelajaran kimia? Ini adalah sisa-sisa mesiu yang saya temukan di tempat ledakan. Di dalam ini ada bahan peledak logam ini. Bom yang menewaskan puluhan orang itu dibuat dari kembang api ini. Lalu, apa hubungannya dengan saya? Menggunakan kembang api untuk membuat bom membutuhkan banyak bubuk mesiu. Pelaku perlu membeli banyak kembang api sebelum kecelakaan tambang. Saya sudah menyelidiki toko kembang api di kota. Ada seseorang yang membeli 10 kotak kembang api. 10 hari sebelum kecelakaan tambang. Orang itu adalah Emma San. Kak Feng membawa Emma San.
M. Hasan adalah pelakunya. Bagaimana mungkin M. Hasan adalah pelakunya? Dia bahkan tidak bisa membuat bom. M. Hasan, kamu kasih bahan peledak yang dibeli itu ke siapa? Saya jual ke Bibi Song. Bibi Song sebelumnya minta saya jualkan bubuk mesiu. Harganya pun cukup tinggi. Mengapa malah kamu? Tidak heran mereka harus turun ke tambang. Kenapa Bu Song harus membunuh tetangganya? Aku memang tidak punya. Aku ingat hanya kamu yang pernah bekerja di pabrik kimia. Tidak ada yang lebih mengerti cara membuat bom selain kamu. Mengapa kamu membunuh ayah Lauliang di rumah kami? Anakku bahkan pernah membantumu. Hewan, jangan tertipu, semuanya. Si Emasan ini adalah penjudi. Si Cendong ini juga seorang penjudi. Mereka sering bermain kartu bersama. Sangat mungkin mereka sudah bersekongkol. Kata-kata penjudi, tidak bisa dipercaya, kawan-kawan. Benar. Saya tidak punya alasan untuk membunuh mereka. Anda benar-benar tidak punya alasan untuk membunuh seseorang. Itu seseorang yang membayar Anda untuk membuat bom. Siapa orang itu? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah Anda tahu apa kelemahan Anda? Apa cacatnya? Kau membeli terlalu banyak kacang pinus. Aku sudah membawakanmu bubuk mesiu yang kau minta. Teman-teman, aku sudah meminta seseorang untuk menghitung. Untuk membuat bom ini, tidak perlu banyak kembang api. Jadi aku meminta Liu Agong untuk mengambil semua bubuk mesiu. Dengan alasan perayaan nenek moyang di desa, inilah bos yang meminta Bu Song untuk membuat bom. Adalah perhitungan yang cermat. Tidak disangka, Sang Song yang sangat mencintai uang ini. Ternyata menjual bubuk mesiu yang tidak berguna kepada Liu Agong hanya demi puluhan yuan. Dan bubuk mesiu yang diambil Liu Agong sekarang ada di tanganku. Aku membawanya dan membandingkannya dengan bubuk mesiu di lokasi ledakan. Persis sama. Sekarang ada saksi dan barang bukti. Kau yang membunuhnya. Hahaha. Siapa yang menyuruhmu membuat bom? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, orang yang akan dihukum tembak adalah kau. Katakanlah. Hahaha, itu dia. Zhao Ming yang menyuruhku melakukannya. Dia memaksaku membuat bom. Jika aku tidak melakukannya, dia akan membunuhku. Nasibku sangat malang. Apakah kamu sedang menggodaku? Apakah itu benar-benar kamu yang melakukannya, Zhao Ming? Su Jia. Mari kita menikah dulu. Setelah itu, aku akan memberitahu semuanya padamu. Bajingan itu. Dia bahkan memaksa saya menggigit Cendong di kantor desa sampai mati. Dia pembunuh. Semua ini adalah ide dia. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menuduh Cendong? Tidak bisa terus menyebut nama Cendong. Tidak bisa berhenti menyebut nama Cendong. Saya sudah cukup. Saya adalah pengantin pria hari ini. Untuk menjebak Cendong. Telah menyebabkan kematian 13 orang. Saya yang membunuh mereka. Bagaimana mungkin itu untuk menjebak Cendong? Aku melakukan ini untukmu. Hahaha. Dia sudah mengaku. Karena wanita ini. Dia memerintahku melakukan semua ini. Kau bodoh. Hanya demi beberapa puluh yuan, kau bahkan rela mengorbankan nyawa. Kenapa? Kenapa kau ingin membunuhku? Suamiku, sebenarnya apa yang telah kau lakukan hingga membuatmu tersakiti? Apakah kau terlalu tinggi hati pada dirimu sendiri? Atau kau terlalu meremehkan aku? Di mataku, semua orang adalah kutu busuk. Kau mati, kau mati. Siapapun di antara kalian yang mati, tidak ada bedanya. Aku hanya memanfaatkan kalian untuk menjebak Cendong. Cendong pernah menyelamatkan nyawa kalian. Tapi kalian hampir membunuhnya. Hahaha. Bodoh. Kamu hampir membuatku membunuh penyelamatku sendiri. Ingin membalas dendam untuk ayahmu. Hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu tahu tidak? Di antara kelompok orang ini, yang kusuka paling adalah kamu. Karena kamu bodoh. Bodoh berarti jahat. Maaf Dongzi. Pada hari itu di depan toko kembang api, orang yang memukul kepalamu dengan palu adalah saya. Saya bukan manusia. Saya bukan manusia. Saudara ipar, Dong berusaha kembali. Keluar dari rumah sakit dengan paksa. Menempuh jalan pegunungan puluhan kilometer. Hampir saja kehilangan nyawanya. Sayang.
Apa yang aku katakan di depan sekolah hari itu? Hari ini adalah pernikahan kita. Sang Ping, kamu salah. Ini adalah pernikahanmu sendiri. Pernikahan tanpa pengantin wanita. Dongzi membunuhnya. Balas dendam untuk putraku. Kau diam untukku. Aku tidak ingin membalas dendam untuk kalian siapapun. Aku datang untuk keluargaku. Untuk keadilanku. Mengenai dia, hukum akan menghukumnya. Tidakkah bisa sedikit lebih lambat? Saya hanya butuh sedikit lagi. Saya bisa menikahi wanita yang saya cintai, Su Qing. Ya, saya yang menyuruh Bibi Song membuat bahan peledak. Tapi, apakah kamu punya bukti? Tambang itu memang saya yang meledakkan. Rantai bukti ini juga kurang sedikit. Kenal? Xiao Ming, bagaimana kamu mengirimnya? Mengambil jalan pintas. Kekuatan bom itu tidak sebesar itu. Pemicu dibiarkan di lokasi. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana dengan sidik jari di atasnya? Setelah dibandingkan, itu milikmu. Xiao Ming, menyerahlah. Wow. Tolong cabut jabatan sialan itu dariku. Bunuh dia. Bos, tolong selamatkan aku. Lepaskan. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu lupa? Sertifikat praktek medisku hilang karena kamu. Aku merelakan satu pembunuh lain demi menyelamatkanmu. Pembunuh. Itu tidak adil, kan? Sepertinya kamu sudah punya pilihan. Tunggu sebentar, aku akan memberikannya padamu. Kamu lepaskan dia. Kamu lepaskan dia. Dia sudah memberikannya padamu. Kau harus melepaskannya. Ini benar-benar tidak memiliki sidik jari. Benar, itu bukan bukti. Yang ini adalah bukti. Bom itu kau yang pasang. Kau baru saja mengatakannya. Kau berani meledakkan aku. Aku membunuhmu. Berhenti, Xiao Ming. Jangan bunuh lagi, serahkan dirimu. Sukian, semua ini aku lakukan untukmu. Bajingan ini ada baiknya? Dia hanya demi kutu busuk ini. Dia bisa meninggalkanmu dan senang denganku. Bisa mengabaikan nyawaku. Bahkan aku bisa membunuh. Cinta seperti ini darimu aku tak mampu tanggung. Jika orang yang belajar kedokteran dulu adalah aku, orang yang menyelamatkanmu adalah aku, apakah kau akan mencintai aku? Jawablah, siapa yang menyelamatkanmu? Aku tidak akan. Baik. Sepertinya saya menyadarinya terlambat. Xiao Ming, akui saja. Polisi segera datang. Tangkap dia. Demi membalas suamiku. Hanya dengan kalian berempat. Apa kalian merasa layak menghakimi saya? 3. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, aku akan membunuhmu. Berhenti. Di depan tidak ada jalan lagi. Serahkan diri saja, Xiao Ming. Di dunia ini tidak ada yang bisa mengadili aku. Jangan lagi terjebak dalam kebodohan. Permainan Xiao Bin baru saja dimulai. Yang akan mati berikutnya adalah kamu. Mengapa kau menyelamatkanku? Tutup mulut, mereka akan membunuhmu. Kakak, mengapa kau malah menyelamatkanku? Membunuh tidak memerlukan alasan. Menyelamatkan juga tidak memerlukan alasan. Aku akhirnya mengerti mengapa Su Qing memilihmu. Aku kalah. Tolong. Huhu. Ayo pulang. Lao Xie, pelan-pelan lari. Bagaimana, sayang? Aku sudah menambahkan perabotan dan alat elektronik terbaru untukmu. TV ini, terbaru, termasuk sofa ini. Ternyata bukan kulit asli. Merasa sofa di rumah kita terlalu keras. Ini pasti nyaman saat kamu duduk. Dan ini dari kayu ek. Ternyata tidak.
Apakah kamu pernah bilang merah adalah warna keberuntungan yang kamu suka? Barang terakhir yang pasti kamu suka. Alat pengeriting rambut. Aku juga sudah membelikanmu curling iron yang paling kamu suka. Aku masih punya kejutan. Maaf, Chen. Orang yang harus minta maaf adalah aku. Ternyata aku melihat gunung. Aku hanya ingin tahu apa yang ada di belakang gunung. Sekarang aku sama sekali tidak ingin tahu. Sekarang aku hanya tahu. Orang terpenting dalam hidupku adalah istriku. Selalu kau. Istriku. Aku rindu padamu. Ayah istriku itu penakut. Oh ya, aku membeli studio foto itu. Jadi kalau kau ingin mengambil foto, kita bisa pergi kapan saja. Ini tidak bisa. Jangan sembarangan menghabiskan uang. Tidak masalah, suamimu kan yang paling hebat dalam mencari uang. Benarkah, pelit? Ayo peluk aku. Akhirnya kita bisa berkumpul. Lauli, lihat. Dari sini ke sana, ke sana, lagi ke sana. Semua ini milik perusahaan kita. Kau tidak bercanda, kan? Ini disewakan kepada kita oleh Wei Lao. Kami dari grup Qidong. Telah resmi berdiri. Qidong ini. Itu dari nama Lu Qiming. Lalu yang, Dong, ini, itu adalah, Dong, dari Cendong saya. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Kamu ingat impian kita berdua dulu? Bukankah itu untuk memulai usaha bersama dan menghasilkan uang? Bersama-sama meraih sukses dan membanggakan orang tua? Kamu bahkan masih ingat. Saya hampir lupa. Kamu adalah sahabat terbaikku. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Main 2 kali ya. Bisa dong, Dong Ge. Baiklah, aku akan mengambil bola. Ali dan teman yang familiar menembak 3 poin. Tembak 3 poin. Main berapa kali? Main berapa kali? Lakukan 10 kali. Aturan lama ya. Yang kalah harus traktir makan. Siapkan belenggu kepala. Kamu masih berani ya? Ayo ayo. Tiga. Hahaha. Kenapa tidak mengajarnya lagi? Saya harus menyimpan sedikit untuk diri saya. Saya sudah mengajarkan semuanya padamu. Bagaimana saya bisa mengalahkanmu? Kalau tidak mengajarkan, saya tinggal beli CD saja. Kamu tidak bisa beli CD. Lauli, saya katakan padamu. Lagu ini saat ini. Di seluruh dunia, hanya aku yang bisa menyanyi. Kenapa? Karena belum diterbitkan. Bukan, Lauli, ini sudah habis alkoholnya. Aku pergi beli alkohol. Hei! Huzi, minum sudah. Buat anakku bayar biaya obat. Lauli di rumah menikahiku karena mendengarkanmu. Tak bertahan sebulan sudah mati. Tidak menyangka saudara terbaikku di hidup ini juga masih hidup. Laporkan ke pemerintah. Nanti akan berjanji untuk berbuat baik. Cendong. Aku datang menjemputmu. Kapan hubungan kita jadi sebaik ini? Dulu kau adalah orang yang paling aku percayai. Ah. Saya bilang, bagaimana kalau kita mengelola tambang batubara bersama? Saya hanya punya satu standar. Keamanan adalah yang utama. Lihat ini. Kepala Chen, kali ini, kami mengundang ahli keamanan dari luar negeri. Seluruh sistem keamanan menghabiskan lebih dari 10 juta. Sejauh ini, tambang batubara ini dapat dikatakan adalah salah satu tambang batubara teraman di negara ini. Saya meminta semua penduduk desa yang turun ke tambang harus menjalani pelatihan produksi yang aman selama 3 bulan. Sepenuhnya sesuai dengan arahan Direktur Chen. Keamanan terlebih dahulu. Baiklah, mari kita lanjutkan sesuai dengan jadwal tanggal. 3 hari kemudian, kita akan memulai penambangan di tambang batubara Qidong. Baiklah.
Apa yang terjadi, Paman Li? Ini tidak mungkin. Semua persiapan saya dilakukan sesuai standar. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Apa yang telah runtuh? Ini ditemukan oleh Chen di lokasi. Sama seperti timer yang digunakan Zhao Ming. Permainan baru saja dimulai, pertempuran. Orang berikutnya yang mati adalah kamu. Ini menunjukkan bahwa ada seseorang di balik Zhao Ming. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini pasti berasal dari dalam perusahaan kita. Apakah kita perlu memeriksanya? Itu terlalu lambat. Orang-orang yang sudah turun ke tambang sebanyak ini. Setiap orang mungkin menaruh bom. Itu benar-benar tidak mungkin. Paman Li, ayunkan tanganmu. Itu benar-benar terlihat. Ini disebut pemantauan yang akan menangkap gambar-gambar ini. Semua akan disimpan di kaset ini. Kalian belum memilikinya sekarang. Nanti akan tersedia di setiap sudut jalan. Apa hubungannya ini dengan kecelakaan tambang? Sebelum kecelakaan tambang terjadi, saya sudah meminta Pak Li untuk memasang kamera pengawas dan merekam wajah pelaku. Di mana wajah asli pelaku? Itu disimpan dalam kaset ini. Ada apa? Kasetnya dicuri. Lily. Saya sudah mendengar tentang pencurian itu. Jangan terlalu khawatir ya. Jaga kesehatannya. Saya rasa pelakunya. Di antara orang-orang yang hadir dalam rapat itu. Kamu pikir siapa? Saya tidak tahu. Coba periksa satu persatu. Kamu makan belum? Ayo kita makan dulu. Ayo. Datang-datang. Lauli. Tempat ini familiar kan? Bukankah ini restoran Miwang? Itu benar. Sudah hampir 10 tahun sejak terakhir kali aku datang ke sini. Aku ingat, terakhir kali kita makan bersama. Adalah saat kita masih kelas 3 SMA, kan? Pemilik restoran ini tidak berubah. Mie mereka sangat sulit dimakan. Saya masih ingat saat kita datang ke sini. Hanya untuk menonton Slam Dunk itu. Dan makan mie di sini. Saat itu setiap Kamis sore jam 6 kita nonton 2 episode. Iya, itu adalah hal yang paling membuatku senang. Yaitu bolos sekolah bersama kamu. Datang ke sini untuk menonton Slam Dunk itu. Aku bisa belajar trik baru. Saya adalah Baba. Saya melihatnya pada waktu itu selama 3 menit. Saya bisa merasa senang selama seminggu. Saya rasa. Kebahagiaan pada waktu itu sangat sederhana. 2 bos sudah datang. Bos, hari ini hari apa? Hari ini hari Kamis. Bisakah bos itu membantu saya menyetel saluran itu? Bisakah dia memutarkan Doraemon lagi untuk saya? Oh, datanglah. Ini untuk musim-musim 4. Aku sayang kamu. Aku belajar bahasa Jepang karena menonton anime ini. Dan aku datang ke sini untuk melatih keterampilan sepak bolaku. Saat itu, aku datang ke sini hanya untuk melatih keterampilan sepak bolaku. Aku bilang kepadamu, banyak gadis di sekolahmu datang untuk melihatku bermain bola. Lupakan saja. Keterampilan bola basketmu dulu seberapa buruknya. Mereka melihatmu karena kamu tampan. Dulu kamu hanya suka meniru Liu Chuanfeng. Mengenakan gelang pelindung. Menyisir rambut panjang. Kecuali kemampuan bermain bola. Dalam hal lainnya cukup mirip. Kamu juga sama, kan? Kamu suka Sakuragi Hanamichi saat itu? Ya, kita pernah berdebat tentang ini. Aku ingat, saat itu, Suking seperti Akagi Haruko. Lebih dari setengah siswa laki-laki di sekolah menyukainya. Kita berdua pernah menulis surat cinta untuknya. Ingat kan? Ya. Dulu karena Suking naik ke atap sekolah untuk bertarung. Ingat kan? Meniru pertarungan jenius antara Flow and Hanamichi. Ada yang teringat? Waktu itu memang sangat bodoh. Tapi tahukah kamu, nanti Shinchen dan Rukawa akhirnya berdamai. Setelah itu saya tidak tahu lagi. Setelah itu tidak menonton nih. Datanglah, maju. Mulailah dengan nada yang tinggi.
Kamu bilang kita bisa jadi saudara sejati selamanya, kan? Tentu saja. Begitu saja. Tyler Ceya. Maaf. Baiklah. Hari ini kita rapat. Aku yang telah menipu semua orang. Wajah pembunuhnya tersembunyi di dalam kaset ini. Terlalu bagus, cepat tunjukkan kepada kami. Kaset ini sekarang bagaimana? Saat ini kaset itu terpasang di samping kamera. Dan titik ledakannya terlalu dekat dengan titik pengawasan. Jadi kasetnya rusak parah. Sudah tidak bisa dibaca lagi. Bukankah sama saja tidak berguna? Saya sudah mengundang ahli dari provinsi. 3 hari lagi kita akan menangani urusan rumah sakit. Beberapa hari ini kaset itu akan saya jaga sendiri. Kaset yang rusak itu tidak memiliki apa-apa. Tidak ada pemasangan pengawas di tambang. Namun, kantor saya dilengkapi dengan itu. Jika pembunuh tahu bahwa dia direkam, dia pasti akan mencoba merusak kaset itu. Blackie memang umpan. Saya ingat kita berpartisipasi dalam sebuah kompetisi menembak saat SMA. Kita membuat sebuah controller bersama-sama. Kita bahkan memenangkan hadiah dari provinsi saat itu. Rangkaian dalam bom tersebut. Rangkaian yang sama dengan controller yang kita desain saat itu. Itulah 2 ledakan tersebut. Dan rangkaian di dalam bom tersebut. Sama persis dengan controller yang kita buat. Kamu pasti pikir aku sudah lupa. Tapi aku sama sekali tidak lupa. Itu adalah hari terbahagia di masa SMA-ku. Malam itu, kita bersama-sama membayangkan masa depan di atap sekolah. Bahkan bilang ingin berwirausaha bersama. Lauli. Itu adalah karya kita berdua loh. Kenapa kamu membawanya untuk membunuh? Karena saya ingin kamu mati. Saya ingin dia mati. Saya adalah sopir bus itu. Menggunakan bom untuk menghancurkan bus adalah ide saya. Kegembiraan hanya dimanfaatkan oleh saya. Kacang suci juga sudah saya hidupkan kembali. Tidak benar. Di kehidupan sebelumnya, kamu jelas-jelas mati di dalam ledakan peluru. Kamu berpura-pura mati untukku. Itu adalah pekerjaan pertamaku. Hanya saja sedikit sial. Pengatur ledak mengalami kerusakan. Saat itu, aku mengalami cacat wajah. Saat itulah aku menemukan Zhao Ming yang terjebak dalam cinta. Pikirannya penuh dengan suking. Jadi saya memanfaatkan dia untuk meledakkan bom. Kenapa kamu ingin membunuh orang? Di kehidupan sebelumnya, kamu yang bertanggung jawab untuk membunuh. Selama saya menciptakan bencana tambang, saya bisa membuatmu masuk. Lalu di kehidupan ini, saya tidak ada hubungannya dengan Pak Li dan yang lainnya. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk mencegah bencana tambang. Kamu ingin menjadi pahlawan. Jadi saya akan mengikuti rencana itu. Selama terjadi kecelakaan tambang, kamu adalah tersangka utama. Ini juga alasan saya meyakinkan Zhao Min. Mengapa harus melakukan ini? Kita ini saudara, kan? Tuan Shen. Kita berdua dari SD, SMP, hingga SMA adalah teman sekelas. Di tes itu kamu juara 1. Aku juara kedua kemudian saat ujian masuk universitas. Kamu adalah mahasiswa desa. Sementara aku gagal total. Pada waktu itu kita berdua menyukai Suking. Tapi sekarang dia malah menjadi istrimu. Ini. Daftar pemenangnya hanya ada namamu. Seumur hidupku aku selalu bersaing denganmu. Kau tahu tidak apa yang orang panggil aku? Pengikut Cendong. Teman sejati Cendong. Anjingnya Cendong. Kau menutup semua cahaya. Aku juga ingin merasakan sinar matahari. Aku tidak ingin seumur hidupku hidup dalam bayang-bayangmu. Ternyata kamu selalu melihatnya seperti ini. Kenapa? Kenapa aku, Lu Suming, tidak bisa jadi yang pertama? Kenapa harus selalu berada di belakangmu? Hidup di dunia ini. Ada berapa banyak hal yang bisa dilakukan sesuka hati? Matahari terbenam di barat, tapi masih ada saatnya terlahir kembali. Hal-hal yang sudah berlalu, jika tidak menyenangkan, mengapa harus menyimpannya di dalam hati? Kau sebaiknya menyerah diri. Lauli, aku telah berbicara begitu banyak kebenaran kepadamu. Namun kau malah berharap untuk melindungi harga diriku yang terakhir. Cendong, kau ini orangnya. Tapi tetap berterima kasihlah aku bisa kembali ke warung mie ini karena kau. Begitu banyak tahun telah berlalu. Wajah ini masih sulit dimakan. Dongzi. Bantulah aku untuk terakhir kalinya, Dongzi, ayo. Saya pasang bom di tubuhnya. Melepaskan sandera. Kau bicara omong kosong, Dong.
Kau mati saja. Jangan tembak. Baik. Lauli. Lauli. Siapa yang takut suatu hari nanti? Menyulut lilinnya. Hei keluar ambil telepon. Bertiup lilinlah. Baiklah, Lao Wei. Tidak apa-apa, tunggu kamu ya, oke. Cendong. Nikmatilah kebahagiaanmu saat ini. Terima kasih telah membiarkanku menghapuskan penyesalan terbesarku dalam hidup. Nanti sebentar. Anda akan kehilangan semua memori. Memulai dari awal. Selamat datang, Emerchen, di Heart to Heart. Buku ini menceritakan tentang Anda yang berubah dari petani menjadi orang terkaya. Apakah Anda bisa berbagi pengalaman sukses Anda dengan 500 juta penonton di ruang obrolan ini?